Fenomena hantu atau poltergeist adalah istilah dalam dunia paranormal untuk suatu benda yang melayang dan tidak diketahui kekuatan apa yang membuat benda itu melayang. Biasanya bermanifestasi sebagai objek yang berterbangan di dalam gedung atau ruangan, suara bising dan sebagainya. Poltergeist dari segi bahasa sebenarnya merupakan bahasa Jerman yang mana berasal dari kata poltem yang berarti kegaduhan dan geist yang berarti hantu, arwah atau penjelmaan. Menurut paranormal, fenomena poltergeist tidak sama dengan hantu pada umumnya. Selama beraktivitas, mereka tidak menunjukkan bentuk apapun dan tidak dapat direkam dengan instrumen fotografi. Aktivitas mereka mungkin melibatkan fenomena pendengaran, sentuhan, dan visual pada saat bersamaan. Pada 1970-an, fenomena poltergeist di Enfield, pinggiran utara London, Inggris, pernah membuat heboh Eropa. Film horor The Conjuring 2 didasarkan pada peristiwa ini. Di penghujung tahun 2020, sebuah channel bernama Yamakyu muncul di YouTube. Pemilik channel tinggal di Jepang dan menyewa sebuah rumah hantu dengan harga yang sangat murah. Dalam 2 tahun terakhir, ia merekam semua yang terjadi di rumah hantu yang menarik perhatian banyak netizen. Apa sebenarnya yang dialami Yamakyu di dalam rumah tersebut? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri konten aneh ini. Objek kecelakaan. Pada Desember 2020, blogger Jepang Yamakyu menyewa villa kecil dengan fasilitas internal yang cukup baik di kota Ichihara, prefektur Chiba. Lantai pertama adalah ruang tamu besar dengan 12 tikar tatami, dan lantai 2 memiliki 2 kamar dengan ukuran 4,5 dan 6 tikar tatami. Orang Jepang kerap menggunakan tatami sebagai satuan ukuran untuk sebuah ruangan. Satu tatami luasnya sekitar 1,6 meter persegi. Selain itu, saat mengukur luas tanah, satuan yang digunakan adalah tsubo. Rumah ini telah berusia 42 tahun sejarahnya, tetapi interiornya telah direnovasi, peralatan dapur baru dengan sistem Yamaha, kompor gas 3 arah, taman pribadi dan tempat parkir. Perjalanan sekitar 80 menit dengan kereta api dari daerah ini ke stasiun Tokyo. Sewa bulanan untuk rumah seperti itu dengan transportasi yang nyaman dan interior yang luas hanya 49.000 yen atau sekitar 5 juta rupiah. Murahnya harga sewa itu karena penyewa sebelumnya meninggal karena sakit di rumah tersebut dan tempat dia jatuh sakit adalah toilet di dalam kamar. Jenazahnya baru ditemukan 2 hari kemudian. Dengan kata lain, rumah ini adalah objek kecelakaan dalam bahasa Jepang. Yang disebut objek kecelakaan ini memiliki arti rumah berhantu dalam istilah populer. Dan objek di sini adalah rumah dalam bahasa Jepang. Rumah yang pernah mengalami kejadian seperti pembunuhan, bunuh diri, dan kebakaran umumnya diidentikan sebagai rumah petaka. Bagi lansia yang meninggal sendirian, jika mayatnya baru ditemukan setelah sekian lama, maka rumah tempat tinggalnya semasa hidup juga akan didefinisikan sebagai rumah petaka. Tentu saja, sebagian besar orang mempertimbangkan benda-benda dalam kecelakaan seperti itu, tetapi ada juga sebagian orang yang berpikir, tidak masalah jika ada yang meninggal di dalam rumah terkait. Sebaliknya justru tertarik dengan harga ekstra murah dari rumah tempat tinggal bekas orang-orang mati itu. Yamakyu jelas lebih memilih yang murah. Namun setelah dia tinggal di rumah sewaannya itu, dia membeli sake, garam dan dupa menurut tradisi Jepang dan mendirikan altar kecil di tengah rumah. Jika dupa yang dibakar selama seminggu berturut-turut dan cita rasa sake tidak berubah,
berarti tidak ada masalah dengan rumah tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, Yamakyu menambahkan beberapa furniture ke dalam rumah, sofa baru, cermin, dan bahkan mengubah loker menjadi lemari TV. Cita rasa Sake tidak berubah, tetapi ketika dia merasa bisa tinggal di rumah itu dengan tenang, terjadilah hal-hal aneh. Hal-hal aneh. Pada pukul 1 dini hari tanggal 12 April 2021, 4 bulan setelah Yamakyu pindah ke rumah hantu itu, ia merekam pemandangan aneh dengan smartphone-nya. Pintu toilet di rumahnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Yamakyu pun ke toilet untuk memeriksa, tetapi tidak melihat siapapun, dan gelagatnya pun hilang. Beberapa netizen menyarankan agar Yamakyu memasang kamera CCTV di kamar mandi untuk merekam sepanjang malam apa yang terjadi di sana. Beberapa hari kemudian, Yamakyu menyesuaikan sudut pemasangan kamera GoPro di kamar mandi. Keesokan harinya gambar yang diambil kali ini bahkan jauh lebih aneh. Benda-benda di dalam tampak mulai bergerak sendiri dan terdengar jeritan orang-orang di tembok mengetuk tembok sambil berteriak. Pada 25 Juni 2021, setelah Yamakyu pulang kerja, dia melihat dupa sembahyang berserakan di mana-mana. Saat merapikan dupa, dia melihat keluar jendela dan melihat tangga yang ditinggalkan di atas bukit di depan pintu. Tangga tersebut tidak mengarah ke puncak bukit, hanya sebagian pendek dan ujungnya tak terlihat. Karena penasaran melihat ada tangga di sana, Yamakyu sengaja mengecek arsip sejarah setempat dan menemukan bahwa tempat ini awalnya adalah sehamparan hutan dan terdapat banyak batu nisan dan kuburan massal. Entah apakah hal ini terkait dengan fenomena supranatural yang terjadi di rumahnya. Video ini dapat dikatakan telah mengungkap alamat persis Yamakyu, dan hal-hal aneh masih saja terjadi. Pada pukul 2.50 pagi tanggal 28 Juni, Yamakyu kembali menangkap gambar lain dari pintu kamar mandi yang menutup secara otomatis. Yamakyu selalu mengira bahwa fenomena poltergeist di rumahnya disebabkan oleh hantu penghuni sebelumnya. Tetapi salah satu teman paranormalnya mengatakan bahwa itu lebih mirip seperti arwah anak-anak yang sedang iseng. Jadi Yamakyu meletakkan beberapa mainan Lego di kamar mandi, tempat keranjang bambu awalnya ditempatkan. Namun pada 14 Juli 2021, kameranya kembali menangkap pemandangan seperti itu. Keesokan harinya, Yamakyu membeli kompas feng shui dari internet dan secara tidak sengaja menemukan pintu toiletnya menghadap ke gerbang hantu di arah timur laut. Dia berjalan ke timur laut dan menemukan sebuah sumur kering di sana. Di seberang arah barat daya, ia melihat sehamparan makam kuno. Entah apakah ini yang memengaruhi auranya.
Pada tanggal 28 September 2021, Yamakyu mendengar tangisan dan rintihan samar di sekitar rumah. Tetapi dia tidak menemukan sumber suara. Ketika dia keluar untuk memeriksa, suara itu tiba-tiba berhenti. Pada tanggal 2 Oktober, masih terdengar suara ketukan aneh dari toilet. Pada tanggal 5 Oktober, seekor anjing ke rumah Yamakyu dan menggonggong dengan liar. Yamakyu keluar untuk memeriksa dan melihat anjing itu sepertinya telah lepas dari tali pengikat. Dia pikir itu pasti anjing tetangga. Tapi kenapa anjing itu terus menggonggong di depan Yamakyu? Bahkan ketika Yamakyu mendekat, anjing itu juga tidak menghindar. Pada 12 Oktober, Yamakyu memeriksa sekeliling rumah bagian dalam dan luar, terutama dinding toilet, plafon, dan kebocoran air bawah tanah. Banyak rumah di Jepang terbuat dari kayu, dan atapnya bisa dengan mudah disusupi binatang kecil. Yamakyu pernah menduga bahwa suara aneh di dalam rumah itu disebabkan oleh binatang kecil yang menabrak atap atau tembok, tapi ternyata dia tidak menemukan apapun. Pada 16 Oktober, Yamakyu kembali mendengar erangan di luar rumah. Kali ini terdengar seperti suara orang tua. Yamakyu keluar untuk memeriksa, tapi tetap saja tidak melihat siapapun. Saat itu, sebuah pesawat terbang di ketinggian rendah dan suara aneh itu terendam dalam suara mesin pesawat. Setelah pesawat menghilang ke udara, lingkungan sekeliling kembali hening. Menurut penuturan Yamakyu, tidak hanya dia, bahkan banyak tetangga yang mendengar suara aneh serupa, tetapi mereka seakan sudah terbiasa. Pada 21 Oktober, Yamakyu merekam suara ketukan keras dari toilet. Bahkan dapat merasakan getarannya jika meletakkan tangan di pintu toilet, kata Yamakyu. Yamakyu tidak secara langsung masuk ke toilet, tetapi berjalan memutar ke halaman dan membuka jendela toilet. Suara itu masih terdengar dan semakin keras. Yamakyu kembali ke pintu toilet, dan sebelum masuk toilet, dia mengetuk pintu beberapa kali. Ini merupakan cara memberi isyarat kepada arwah, artinya permisi, saya mau masuk. Masyarakat Tionghoa di Tiongkok juga memiliki kebiasaan serupa. Orang-orang generasi tua sering mengatakan bahwa jika Anda meninggalkan rumah dalam waktu lama, Anda harus mengetuk dulu pintu beberapa kali sebelum masuk ke rumah setelah kembali. Saat Yamakyu membuka pintu toilet, suara itu tiba-tiba berhenti. Pada awal November tahun yang sama, Yamakyu membeli kamera inframerah secara online. Kamera inframerah menggunakan warna berbeda sebagai penunjuk suhu yang tidak sama. Semakin cerah warnanya, semakin tinggi suhunya. Jika ada hewan kecil yang bersembunyi di kegelapan, kamera inframerah dapat langsung mengidentifikasinya. Yamakyu bermaksud menggunakan alat ini untuk memastikan apakah suara aneh itu berasal dari hewan, tetapi tidak menemukan jejak hewan kecil apapun. Pada tanggal 13 November, Yamakyu lagi-lagi mendengar erangan seperti suara orang tua dari luar jendela. Kali ini dia langsung menuangkan sepanci air mendidih.
penerangan itu tiba-tiba berubah menjadi jeritan. Yamakyu mengatakan, mungkin dia tidak seharusnya berbuat demikian. Sejak Yamakyu secara tidak sengaja mengungkapkan lokasi rumahnya, banyak netizen mulai mencari tahu gambar pemandangan jalan di dekat rumahnya melalui Google Maps. Pada 23 Desember 2021, Yamakyu memperbarui videonya, mengatakan bahwa seorang netizen mengirimnya pesan pribadi di Twitter yang mengatakan bahwa dalam gambar pemandangan jalan, dia melihat sesosok wajah di jendela rumahnya. Gambar pemandangan jalan diambil pada Oktober 2012, dan mantan penyewa yang meninggal mungkin masih tinggal di rumah tersebut semasa hidupnya pada saat itu. Pada malam Natal 25 Desember ketika itu, beberapa netizen berkunjung ke rumah Yamakyu yang membuat Yamakyu merasa tidak nyaman. Ia merasa kemunculan tiba-tiba netizen yang tidak dikenalnya itu telah mempengaruhi kesehariannya dan mengimbau netizen itu untuk tidak mendatanginya lagi. Pada 2022 lalu, dalam video yang diunggah pada 8 Januari 2022, Yamakyu menuturkan banyak stasiun TV yang menghubunginya, bermaksud ke rumahnya untuk syuting di tempat atau meneruskan videonya, namun ditolak Yamakyu. Ia mengatakan tidak menolak kerjasama dengan beberapa lembaga penelitian supranatural, namun tidak mau tampil di TV. Keanehan di rumah sewanya masih terus berlanjut. Pada April 2022, seorang tamu tak diundang ke rumah Yamakyu. Pada tanggal 15 April 2022, seekor kucing putih tiba-tiba masuk ke lensa kamera Yamakyu. Yamakyu mengatakan, saat musim semi tiba, ada banyak kucing seringkali mengunjungi pekarangannya, dan yang paling sering adalah kucing putih ini. Kucing putih itu mungkin merasa Yamakyu tidak bermaksud jahat. Dalam beberapa hari berikutnya, kucing itu bahkan mulai masuk ke kamar Yamakyu dan menempati tempat tidurnya. Yamakyu pun memelihara kucing putih itu, menamainya Sauskyu, membelikannya kotak pasir, mainan, dan membawanya memeriksa kesehatan dan vaksinasi. Tes darah menunjukkan Sauskyu membawa virus Aedes kucing, yaitu spesies virus yang menyebabkan penurunan sistem imun pada kucing. Virus ini tidak dapat ditularkan ke manusia. Yamakyu menduga mungkin karena hidup berkeliaran dalam jangka panjang menyebabkan Sauskyu sakit. Atau bisa jadi bekas pemilik kucing bernama Sauskyu ini mencampakkannya setelah mengetahuinya menderita penyakit. Anehnya, sejak kedatangan Sauskyu, hal-hal aneh di rumah ikut berhenti untuk sementara waktu. Yamakyu sudah lama tidak mendengar suara-suara aneh di dalam dan di luar rumah. Fenomena aneh berupa benda bergerak sendiri juga tidak terjadi lagi. Untuk waktu yang cukup lama, saluran Yamakyu bahkan nyaris berubah menjadi channel hewan peliharaan. Namun pada musim panas tahun 2022, rumah Yamakyu sering mengalami pemadaman listrik yang tidak wajar. Setiap saat terjadi pemadaman listrik hanya berlangsung sekitar 1 detik. Lampu-lampu di rumah tiba-tiba padam, kemudian menyala lagi. Mati listrik seperti ini terjadi sekitar seminggu sekali. Meski Yamakyu mengetahui dari siaran berita bahwa memang terjadi pemadaman listrik di daerah tempat tinggalnya, namun pemadaman listrik yang hanya berlangsung sekitar 1 detik itu tetap saja membuat Yamakyu merasa gelisah. Apalagi banyak peralatan listrik di rumah menjadi rusak karena sering terjadinya pemadaman listrik yang tidak wajar. Pada 6 Oktober 2022, Yamakyu menghubungi staf pemeliharaan perusahaan listrik untuk memperbaiki jalur listrik dan menemukan bahwa penyebab sebenarnya dari pemadaman listrik dikarenakan kontak yang buruk di sirkuit. Dan ternyata setelah mengganti komponen sirkuit, pemadaman listrik tidak pernah terjadi lagi. Ketika Yamakyu merasa agak tenang, pada 20 Oktober 2022, suara aneh yang tidak asing lagi kembali terdengar.
Malam itu, dia pulang dengan sepedanya. Dan di jalan di samping sebuah makam kuno di dekat rumahnya, dia mendengar lagi erangan suara orang tua yang telah lama hilang itu. ウアの人じゃない？ウアの人。ほら。3 hari kemudian, suara aneh itu muncul di luar rumah Yamakyu. Kali ini, Yamakyu menduga suara itu berasal dari semak-semak di bukit. Mungkinkah ini adalah suara hewan atau mungkin bersifat musiman? Pada 6 November 2022, Yamakyu mulai mencoba perangkat lunak pendeteksi hantu Ghost Tube yang populer. Ghost Tube sepertinya memang menangkap sesuatu terkait suara-suara aneh. Tetapi keesokan harinya, ketika Yamakyu mencoba aplikasi Ghost Tube di dalam rumah, dia menemukan tas punggung yang tergantung di dinding semuanya dirasuki oleh hantu. Perangkat lunak ini mungkin sebuah lelucon. Di awal tahun 2023, suara-suara aneh kembali muncul di kamar mandi rumah Yamakyu. Kali ini terdengar seperti kuku tangan mencakar tembok. Sejauh ini, channel Yamakyu masih terus mengupdate fenomena supranatural yang terjadi di rumahnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Yamakyu tidak pindah? Sebenarnya, dari video-videonya, kita bisa melihat bahwa dia tidak alergi dengan hal-hal supranatural, bahkan bisa dikata tidak menolaknya. Yamakyu pernah berkata dalam sebuah video bahwa dia pribadi tidak berpikir orang yang mati secara alami akan menjadi arwah jahat. Sebagian besar arwah yang masih gentayangan di dunia manusia masih memiliki hal-hal yang tidak dapat mereka lepaskan. Sembari merekam kesehariannya di rumah hantu, Yamakyu juga kerap membagikan beberapa kisah supranatural yang dialami dirinya dan orang-orang di terdekatnya. Mungkin Yamakyu adalah sesosok orang yang sering kita sebut fisiknya gampang ketemu hantu. Tentu saja, ada juga orang yang menganggap konten Yamakyu tak lebih dari settingan dari awal hingga akhir. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.